Hai, aku Visiana. Aku akan mengulas materi media and globalization. Sebelum itu, kita harus mengetahui konsep globalisasi yang berawal dari filosofi masa modern seperti Condorcet yang membayangkan masyarakat global yang universal dan kosmopolitan. Untuk memahami lebih lanjut, kita harus memahami yang namanya teori globalisasi modern yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana kepentingan individu manusia ekonomi harus dimediasi melalui perdagangan multinasional dan pasar di seluruh Eropa dan dunia kolonial yang sedang berkembang. Adam Smith juga mencetuskan etos liberal teori pasar Smith, yaitu salah satu konstruksi pencerahan pertama dari konsep globalisasi yang menghubungkan kemajuan baik negara bangsa maupun individu dalam masyarakat modern dengan perubahan ekonomi, politik, laissez-faire. Tetapi, ada juga teori yang dikemukakan oleh Marx dan Engels, yaitu tidak berteori globalisasi secara satu dimensi, dengan menafsirkan kecenderungan imperial proyek kapitalis untuk memperluas pasar dan mode produksi sebagai fenomena dialektika yang membawa efek positif dan negatif. Marx dan Engels mengatakan bahwa media cetak yang berkembang, terutama pers, disebut estad keempat dalam revolusi Prancis. Dan ini adalah hal penting bagi pembentukan badan publik demokratis yang dapat menghasilkan kondisi bagi perubahan sosial yang revolusioner. Di akhir abad ke-18, dalam bentuk idealnya, ruang publik hidup dengan partisipasi demokratis sehingga mencapai puncak historisnya di mana bentuk-bentuk media kritis menemukan ekspresinya di surat kabar, jurnal, salon, dan ruang debat publik. Dengan demikian, ruang publik global saat ini dipenuhi dengan kontradiksi dan ambiguitas karena media kritis dan gerakan sosial menentang menghadapi kekayaan dan kekuasaan. Ruang publik kontemporer sekarang dicirikan sebagai masyarakat informasi, di mana globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan serangkaian hubungan sosial, arus komoditas, modal, teknologi, ide, bentuk budaya, dan orang-orang yang melintasi batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat global. Posisi reduksionis dan determinis pada globalisasi dan media kemudian dapat dikategorikan sebagai globophilia positif dan juga globofobia negatif. Banyak perdebatan kontemporer tentang globalisasi dan media terstruktur dalam logika salah satu atau memajukan posisi yang melegitimasi atau menolak globalisasi dan media. Bagi para pendukung globalisasi, mereka mendukung keutamaan dunia yang terhubung secara global dan pasar terpadu yang biasanya memuncak menjadi beberapa variasi akhir tesis sejarah, di mana Bill Gates pernah mengatakan untuk memajukan kemajuan teknologi sebagai obat mujarab untuk banyak masalah sosial dan politik, di mana akan dibayangkan perampingan bisnis dan institusi publik seperti sekolah dan juga perusahaan melalui keajaiban kemajuan teknologi. Namun, terdapat juga teori ahli yang berpendapat bahwa aspek negatif dari globalisasi dan media mengakibatkan proses homogenisasi, di mana hanya memperkuat dominasi pasar global melalui entitas perusahaan transnasional dan lembaga pemerintah, seperti Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga Dana Moneter Internasional, serta menyeragamkan perusahaan global. Posisi ini memandang globalisasi dan media global terutama sebagai fenomena homogenisasi yang menghasilkan budaya konsumen global faksimili di mana-mana sambil menghancurkan budaya tradisional di belakangnya. Berikut ulasan saya dalam materi media dan globalisasi dengan bahan pembanding pengaruh perkembangan teknologi informasi komunikasi terhadap eksistensi budaya lokal karya Robbie Darwish. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Created using Powtoon.